pada Rabbnya Jalla Jalla, maka sudah tidak lagi menggunakan Burak. Perjalanan dilanjutkan oleh Jibril dan Rasulullah SAW. Kemudian mereka masuki lapis-lapis langit, bertemu di langit pertama dengan para nabi dan para rasul sebelum beliau. Mula-mula bertemu dengan Adam alaihissalam, bapak seluruh manusia. Lalu bertemu dengan dua nabi bersepupu, Yahya dan Isa alaihissalam. Kemudian berjumpa dengan Idris alaihissalam. Lalu berjumpa dengan Nuh alaihissalam. Lalu berjumpa dengan Musa alaihissalam. Lalu berjumpa dengan Ibrahim alaihissalam di langit ketujuh. Kemudian perjalanan dilanjutkan naik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tiba di Sidratil Muntaha, Jibril alaihissalam menyampaikan ketidakmampuannya untuk terus naik, karena hanya Rasulullah SAW yang diizinkan untuk naik sampai ke hadapan Allah. Dari Sidratul Muntaha, Nabi SAW terus naik menghadap kepada Rabbnya Jalla Jalaluh. Begitu sampai di hadapan Allah, maka Nabi SAW menyampaikan penghormatan kepada Allah dengan mengatakan, At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Segala penghormatan, segala kebaikan sebagai sumber hal-hal yang baik. Maka Nabi SAW mengagungkan Rabbnya Jalla Jalla. Semuanya milik Allah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala membalas dengan memberi salam kepada Nabi SAW. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untuk engkau wahai Nabi, dan juga rahmat Allah dan juga keberkahannya ke semuanya. Maka Nabi SAW membalas lagi dengan salam penghormatan lain. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera atas kami dan hamba-hamba Allah yang saleh lain. Lalu Rabb kita Jalla Jalaluh memberikan perintah salat fardu yang 50 kali kepada Nabi SAW. Rasulullah turun dari hadapan Allah sampai kepada Musa alaihissalam. Lalu Musa pun menyampaikan, wahai Muhammad, umatmu kecil-kecil, lemah-lemah, rapuh-rapuh, mereka tidak akan mampu melaksanakan tugas semacam itu. Jadi bagaimana? Kata Musa, mintalah keringanan kepada Allah. Berbaliklah Nabi, mohon keringanan kepada Rabbnya Jalla Jalaluh. Lalu dikurangi menjadi 45, lalu menjadi terus sampai akhirnya tersisa 5 saja salat waktu yang fardu seperti yang kita kenal sekarang. Tapi Musa alaihissalam masih mengatakan itu terlalu berat untuk umat Muhammad, mintalah keringanan lagi. Dan Rasulullah SAW mengatakan, saya malu kepada Allah SWT. Saya malu karena sudah terlalu banyak meminta keringanan. Biarlah 5 waktu ini cukup untuk menjadi salat bagi hamba-hamba Allah dari umat saya. Dan kita perlu berterima kasih kepada Musa alaihissalam ketika kita berjumpa dengan jazakumullahu an hadhil ummah khairan katsir. Semoga Allah membalas Musa alaihissalam dari umat ini dengan sebaik-baik balas, dengan kebaikan yang berlipat. Karena sesungguhnya Allah kemudian memberikan keutamaan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, bahwa amal yang mereka tunaikan setara dengan 10 kali amalnya umat-umat lain termasuk umatnya Musa alaihissalam. Bahwa nanti
akan tiba masanya umatnya Muhammad SAW ini ketika melaksanakan semua amalan bernilai 10 kali lipat umat yang lain. Salatnya yang 5 kali senilai 50 kali salatnya Bani Israel. Puasanya yang 30 hari Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal akan dianggap senilai dengan puasa setahun penuh. Itulah umatnya Nabi SAW. Lalu Nabi pun turun dan atas izin Allah untuk menunjukkan kebesaran Allah, Jibril membawa Muhammad SAW untuk melihat sebagian di antara siksaan yang ditimpakan Allah kepada ahli neraka dan nikmat-nikmat yang dikaruniakan kepada ahli surga. Barangkali ada yang bertanya, bukankah kita masih di dunia sementara nenek moyang kita yang meninggal masih dalam kubur? Kenapa sudah bisa diperlihatkan kepada Rasulullah siksa neraka dan juga berbagi kenikmatan surga? Karena kita lupa kita semuanya ada dalam dimensi waktu, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah dibatasi oleh waktu. Dia adalah sang waktu itu sendiri. Maka sangat mudah bagi Allah untuk mengizinkan Rasulullah melihat bagaimana keadaan di surga dan neraka tanpa terbatasi oleh waktu. Kapannya Nabi SAW turun, dan pada keesokan harinya beliau pertama-tama menceritakannya kepada Ummu Hani binti Abi Thalib, sepupu beliau. Kemudian cerita itu pun tersebar, dan orang-orang Quraisy pun meng-cross-check kepada Nabi SAW tentang yang telah dialami oleh beliau. Lalu mereka pun berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ya Abu Bakar, dulu kami mengatakan kepadamu bahwa Muhammad SAW telah gila, tetapi kami belum punya buktinya. Sekarang kami akan menunjukkan kepadamu bukti yang sangat kuat bahwa Muhammad telah menjadi gila." Saat itu Abu Bakar berkata, "Mengapa kalian bicara demikian? Apa pasalnya?" Karena orang-orang Quraisy berkata, "Muhammad berkata tadi malam dia berada di Baitul Maqdis, sementara dia sekarang sudah bersama kita di Mekah juga. Bukankah itu gila? Bukankah berjalan ke Baitul Maqdis itu antara setengah sampai 1 bulan, sehingga pulang perginya antara 1 sampai 2 bulan? Bagaimana mungkin dia semalam ada di Baitul Maqdis lalu pagi ini sudah di Mekah? Tentu ini adalah sebuah kegilaan." Abu Bakar bertanya, "Apakah betul kalian mendengar Rasulullah mengatakan yang demikian?" Kata orang itu, "Betul, kami mendengarnya langsung, dan itulah bukti bahwa Muhammad gila." Abu Bakar berkata, "Jika Rasulullah yang mengatakan demikian, maka saya pun percaya." Lalu orang-orang pun memukuli Abu Bakar As-Siddiq, menyakitinya, sampai Abu Bakar pun luka-luka, dipukuli sampai bahkan jatuh pingsan. Lalu dia pun digotong ke rumah. Ibunya menangisinya dan diusahakan dia segera siuman. Dan ketika Abu Bakar siuman, orang-orang bertanya keadaannya, dia malah bertanya, "Bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Bagaimana keadaan Nabi SAW?" Orang-orang berkata, "Rasulullah SAW dalam keadaan baik." Dia berkata, bawa aku bertemu Rasulullah agar hatiku telah menjadi tenang." Maka dibawalah Abu Bakar dengan ditandu untuk bertemu dengan Nabi SAW. Nabi menyambutnya dan bertanya, "Bagaimana keadaanmu ya Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Kalau engkau baik-baik saja ya Rasulullah, maka semua adalah baik-baik saja. Kalau engkau dalam keadaan baik ya Rasulullah, maka seluruh langit dan bumi dalam keadaan baik." Tabarakar Rahman, inilah keimanan yang luar biasa itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dari peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW ini kita belajar. Pertama, setiap perjuangan, setiap usaha
pasti akan mengalami masa-masa ujian yang berat, mengalami saat-saat paling sulit, seperti yang dihadapi Rasulullah dalam Amul Huzn atau tahun duka cita. Maka pada saat seperti itu, sungguh sebenarnya kita sedang mendekat kepada pertolongannya Allah. Seperti firman Allah, hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai Nabi dan orang-orang yang berserta dengannya bertanya, kapan datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Maka ingatlah, sungguh pertolongan Allah itu sangat dekat. Demikianlah kalau kita berjuang sampai mengerahkan batas-batas kemampuan kita terus dengan gigih, dengan tanpa menyerah, maka kita sudah dekat dengan kemenangan, sudah dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dalam keadaan seberat apapun, dalam keadaan segenting apapun, dalam keadaan separah apapun, sesakit apapun, maka teruslah menjaga kejernihan hati untuk tawadhu dan berprasangka baik kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW menunjukkan ketika dia mengadu, Allahumma inni asku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, aku mengadukan kepadamu, bukan mengadukan orang yang jahat, bukan mengadukan orang yang menyakiti, bukan mengadukan orang-orang yang telah mengusir, bukan juga meminta diturunkannya azab, bukan pula meminta untuk diserahkan siksa. Tidak. Nabi SAW mengadukan, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku dan sedikitnya daya upayaku. Memelihara kejernihan, ketawaduan, kerendahan hati di hadapan Allah adalah faktor yang memperkuat cepatnya datang pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga yang kita ambil adalah bahwa sungguhnya seorang hanya sampai kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang jernih, seperti yang dilakukan oleh kedua malaikat mulia Jibril dan Mikail alaihi wassalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai membedah dadanya, membersihkan apa-apa yang ada di dalamnya. Kita pun demikian. Kita membaca surah Alam Nashrah Laka Sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Mari kita lapangkan dari dada kita, membersihkan setiap ghil, dendam, sakit hati, baper, susah move on, segala rasa sakit hati, dan juga hasad, semua dengki, iri, keinginan terhadap nikmat yang ada pada orang lain, tamak, serakah, bersih. Demikian pula kekhawatiran yang berlebihan tentang masa depan, juga kesedihan yang berlebihan tentang masa lalu. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa hum yattaqun. Ingatlah bahwa para kekasih Allah itu tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, bahwasanya mereka adalah orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari kita bersihkan dada kita, bersihkan hati kita dari semua afatul qulub, penyakit-penyakit hati. Karena hati yang bersih adalah hajatnya Allah kepada hambanya. Tidak ada yang lebih dihajatkan Allah daripada memandang hati hambanya dan hati itu dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Maka pada hari kita menghadap Allah kelak, yauma la tanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Betul-betul sungguh pada hari di mana tidak bermanfaat yang namanya harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan bawa hati yang bersih. Yang berikutnya kita belajar tentang betapa pentingnya salat, karena perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dilangsungkan secara tatap muka dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah memerintahkan hal yang penting, Allah perintahkan Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau sampai Allah memanggil Rasulullah menghadap, maka perintah ini adalah perintah maha penting. Demikianlah kita ketahui tentang salat.